Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1 atau dari tim Cerita Mak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kamar Nomor 7. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu narasumber kita yang kebetulan juga salah satu pembaca cerita emak. Narasumber kirim ceritanya bukan lewat email, tapi lewat WA. Dan kita juga sempat telepon-teleponan untuk menanyakan lebih jelasnya seperti apa. Nama narasumber kali ini adalah Krisangga Narendra Putra, tapi kita panggil saja dengan nama Angga. Angga ini sedang merantau di Jakarta sekarang. Angga ini bekerja di sebuah kantor kontraktor cukup terkenal di area Jakarta. Jakarta mana? Rahasia, gak usah kepo. Selama Angga di Jakarta, dia ngekos dan sudah pindah 6 kali tempat kos. Entah sebabnya apa, dia hanya bilang setiap dia kos selalu ada aja yang bikin dia gak nyaman. Gak nyamannya perkara apa, juga dia gak jelasin secara spesifik. Katanya ada aja gangguannya. Oh iya, Angga ini asalnya dari Jember, Jawa Timur. Tapi Angga sejak tahun 2019 akhir dia sudah merantau dan kerja di Jakarta karena rekomendasi masnya. Angga ini anak keempat dari 5 bersaudara dan semuanya laki-laki. Meskipun kakaknya sudah menawarkan agar dia tinggal di rumah kakaknya saja selama di Jakarta, tapi Angga menolak. Alasannya dia ini takut nggak bebas. Kalau ikut kakaknya pasti banyak banget aturan yang harus dia lakukan. Sejak kuliah pun Angga sudah ngekos. Padahal kalaupun untuk pulang pergi dari kos ke rumah pakai motor juga nggak jauh. Emang dasar Angga anaknya sedikit rebel dan bebas. Tapi dia nggak arogan kok. Makanya terbawa sampai saat ini. Pasti kalian di sini ada yang anak kos. Cerita dong di komen gimana rasanya jadi anak kos. Karena seumur-umur aku belum pernah ngekos. Sempet pengen ngekos tapi gak dibolehin. Malah disuruh numpang tidur di rumah saudara. Ada juga gak yang kayak aku? Lanjut. Tapi kali ini Angga gak akan menceritakan semuanya. Maksudnya menceritakan semua ke-6 tempat kosnya. Dia hanya ingin berbagi pengalamannya saat ngekos di kosan ke-6-nya. Tempat kos terakhirnya sebelum akhirnya dia memutuskan untuk gak mau ngekos lagi. Meskipun ada teman sekamarnya, dia tetap bakalan milih rumah kakaknya daripada ngekos. Ceritanya bermula saat dia pertama kali merantau di Jakarta pada bulan Desember 2019, di mana kakaknya meminta Angga untuk menempati lowongan kerja di kantor kakaknya karena pegawai sebelumnya resign. Katanya karena pegawai sebelumnya tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab. Setelah mendengar jumlah gaji yang ditawarkan cukup besar, akhirnya Angga setuju. Dia melakukan persiapan dokumen yang diminta oleh perusahaan dan berangkat pada tanggal 17 Desember 2019. Sesampainya di Jakarta, Angga dijemput kakaknya dan tidur di rumahnya pada malam itu. Karena saat Angga tiba di Jakarta, hari sudah mulai malam. Jadi tidak memungkinkan untuk mencari kosan. Makanya dia memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya dulu malam itu. Baru besok paginya setelah dari kantor kakaknya, dia akan cari tempat kos. Angga juga sudah bilang ke kakaknya kalau dia mau ngekos saja. Setelah tiba di rumah kakaknya, dia bersih-bersih, lalu makan malam bersama. Saat dia sudah mau tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari sebelah kamar tempat tidur yang digunakan. Ternyata di sebelah itu, kamar kakaknya dan istrinya. Suaranya makin lama makin membahana. Namanya Angga jomblo ya, jadi jiwa jomblonya bergetar. Paham lah ya,
Kalian, suara apa? Sampai malam itu Angga harus tidur dengan earphone sambil dengerin musik dan dia setel volume paling keras. Barulah dia bisa tidur. Itulah salah satu yang menjadi alasan dia untuk nekat ngekos, biar batinnya tidak terguncang. Apalagi kakaknya ini pengantin baru, jadi masih anget-angetnya gitu. Hari pun sudah pagi. Angga bangun mandi lalu sarapan dan langsung pergi ke kantor dengan kakaknya. Sesampainya di kantor tempat kakaknya bekerja, dia langsung diinterview. Tidak berhenti di situ saja, Angga juga menjalani beberapa tes tulis dan tes berbicara. Alhamdulillahnya, Angga lulus di semua tes dan mulai besok dia bisa bekerja. Kakaknya yang mendengar itu senang, karena lumayan dengan IPK Angga yang pas-pasan, dia bisa keterima di kantor kontraktor ternama. Karena hari itu dia masih belum bekerja, dia putuskan untuk mencari tempat kos yang pastinya dekat dengan tempat kerjanya. Kakaknya menyarankan sebuah kosan berlantai 2 yang ada di belakang kantor itu. Angga langsung coba ke rumah itu dengan harapan semoga masih ada kamar kosong. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya Angga memutuskan untuk jalan saja tanpa diantar kakaknya. Angga terus berjalan sampai tiba di depan pagar rumah itu. Suasana di sekitarnya juga ramai, bahkan banyak penjual nasi ala warteg. Jadi cocok dengan tipe Angga banget. Mulailah Angga pencet bel rumah itu. Dari dalam rumah keluarlah ibu-ibu parubaya. Ibu itu mulai mempersilahkan Angga masuk. Angga melihat sekitaran rumah itu. Memang tidak besar, tapi rumah itu bersih dan rindang. Untuk ukuran rumah di Jakarta, wilayah itu udaranya masih bisa dibilang oke. Tahu sendirilah Jakarta kayak apa. Angga mulai mantap dengan rumah itu. Lalu dia membayar uang sewanya sampai 5 bulan ke depan. Dan dia bilang pada ibu itu kalau malam ini dia sudah menempati kamar itu. Kamar kos itu sudah lengkap. Ada kamar mandi dalam, kasur, kipas, TV, walaupun 14 in katanya, dan kamar mandi dalam. Meski harganya agak sedikit mahal, tapi gak apa-apalah karena ada dapurnya. Jadi dia bisa masak sendiri untuk hemat. Toh kosnya udah dibayar sampai 5 bulan ke depan, jadi dia tinggal mikir untuk biaya makan saja. Lokasi kerjanya juga deket, jadi ya worth it menurutnya kala itu. Angga langsung balik menemui kakaknya. Kakaknya mendengar hal itu lega, karena adiknya tidak harus kos jauh-jauh dari tempat kerja, biar dia juga bisa sekalian mantau adiknya. Sore harinya Angga pergi ke rumah itu dengan diantar kakaknya. Angga cuma tinggal bawa koper dan beberapa cemilan untuk di kamarnya. Angga pun masuk ke rumah itu dan kakaknya langsung pamit pulang. Angga langsung menuju ke kamarnya untuk beres-beres dan tidur karena besok pagi dia harus kerja. Sekarang kita di pihak kakaknya. Di tengah perjalanan, kakaknya Angga ini menghentikan mobilnya dan mampir membeli rokok di warung dekat situ. Kakaknya Angga ini ditanya sama ibu warung. "Habis dari rumah situ, Mas?" Terus kakaknya Angga menjawab, "Iya, Bu." Si ibu tanya lagi, "Ada perlu apa emangnya, Mas?" Kakaknya Angga yang mendengar pertanyaan itu sebenarnya risih, tapi karena ingin menghormati yang lebih tua, akhirnya dijawab, "Antar adikku, Bu." Si ibu tanya lagi, "Adiknya ngekos di situ?" Tapi kali ini kakaknya Angga hanya mengangguk. Dan si ibu kembali bicara, "Jangan boleh ngekos di situ deh, Mas. Bukannya kenapa-napa ya, rumah itu paling terkenal gak beres di wilayah ini. Banyak juga yang kerasukan di situ. Mending suruh pindah aja adiknya." Kakak Angga ini tiba-tiba terdiam sampai gak jadi nyalain rokok. Terus kakaknya Angga tanya lagi, "Memangnya rumah itu kenapa ya, Bu?" Tapi si ibunya malah gak mau jawab dan malah mengusir kakaknya dengan alasan warungnya mau tutup, padahal itu baru setengah 8 malam. Aneh kan? Karena kakaknya merasa ada yang aneh dari kalimat ibu itu, dia langsung masuk ke mobil dan mulai menelpon Angga. Panggilan 4 kali gak dijawab, sampai akhirnya panggilan kelima Angga angkat karena dia risih dengan kakaknya yang telepon berkali-kali di saat dia lagi chat sama gebetan.
Pas Angga angkat telepon itu, kakaknya cuma bilang, "Kamu hati-hati ya di sana. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mas, apapun itu." Angga yang mendengar ada yang aneh dengan kakaknya, cuma bilang, "Iyo Mas, iyo." Dan tidak lama telepon mati. Kakaknya melanjutkan perjalanannya pulang, sedangkan Angga tertidur. Besok paginya Angga ketemu kakaknya di kantor. Dia coba menanyakan maksud kata-kata yang diucapkan kakaknya semalam itu apa. Tapi kakaknya hanya membalas dengan senyuman sambil bilang, "Yang penting, dimanapun kamu berada, jangan lupa selalu baca doa dan assalamualaikum." Lalu hening di antara mereka berdua. Begitupun dengan jam pulang kerja. Angga dicegah lagi sama kakaknya dengan mengulang kalimatnya yang tadi. Angga cuma mengiyakan dan berjalan untuk pulang ke tempat kos. Semua berjalan baik-baik saja, sampai tidak terasa sudah 1 minggu Angga kos di tempat itu. Hal aneh mulai Angga rasakan. Saat itu masih pukul 7 malam. Angga boring di kos dan pingin keluar jalan-jalan, tapi dia nggak ada motor. Lalu dia WA kakaknya dengan iseng agar kakaknya mau meminjamkan motornya ke dia, supaya dia nggak perlu jalan kalau mau kemana-mana. Dan beruntungnya kakaknya mau mengantarkan motornya malam itu juga. Angga pun siap-siap dengan perasaan gak sabar, karena nanti niatnya pas jalan keluar, dia sekalian antar kakaknya pulang ke rumahnya. By the way, kos Angga ini kos khusus cowok, dan kos-kosannya itu ada di lantai 2, sedangkan yang lantai 1 khusus tuan rumahnya. Yang punya kos ini punya 1 anak, dan itu pun anak cowok. Tempat kos Angga ini ada 5 kamar dan semuanya penuh. Ada anak kuliahan juga, dan itu pun temen anak ibu kos. Ramai sih, tapi entah kenapa sejak terdengar azan maghrib, anak-anak di kos ini lebih memilih untuk masuk ke kamar masing-masing daripada melakukan aktivitas di luar kamar. Padahal di lantai 2 ini juga ada area ruang nonton TV-nya, bahkan ada sofa empuknya. Tapi Angga memilih untuk gak ikut campur, mungkin memang hobi mereka gitu. Aturan di kos ini juga aneh. Masa anak kos nggak boleh keluar rumah setelah maghrib? Lah, kalau ada yang lembur gimana? Tapi kalau dipikir-pikir, semua penghuni kos ini hampir semuanya selalu udah stay di kos. Paling lambat pun ya si Angga yang baru sampai kos jam 4. Yang lain jam segitu udah mandi dan udah makan malam. Pernah nih, di malam Jumat, Angga jam 8 udah lapar lagi, dan di kamarnya cemilan udah habis. Dia mau bikin mie instan aja nggak berani. Katanya udaranya itu aneh, dinginnya sampai menusuk tulang. Alhasil ya dia balik lagi masuk ke dalam kamar dengan perut keroncongan. Terus kata dia anehnya lagi, kalau kos-kosan ini ya jendelanya itu pasti di sisi pintu, tapi ini jendelanya menghadap keluar. Maksudnya cuma ada 1 jendela yang menghadap keluar, jadi jendela yang menghadap ke lorong kamar itu nggak ada. Jadi kalau pingin tahu siapa-siapa yang lewat ya harus buka pintu dulu. Jadi konsepnya bener-bener kayak kamar rumah, bukan kamar kos-kosan. Pikirnya mungkin kos-kosan di Jakarta kayak gitu kali ya. Balik ke cerita Angga sebelumnya. Karena mungkin dia udah kelewat boring kali ya, dia akhirnya memutuskan untuk keluar aja lah. Jalan-jalan bentar gak apa-apa, toh pulang gak akan larut malam. Setelah dia selesai siap-siap, tidak lama ada WA masuk dari kakaknya. Kakaknya bilang kalau sudah sampai. Tapi kakaknya nggak mau berhenti di depan rumah tempat kosannya Angga. Kakaknya berhenti di warung tempatnya beli rokok waktu itu, tapi warungnya dalam kondisi tutup saat itu. Angga agak sedikit kesal sambil menghampiri kakaknya. Dia berjalan turun ke bawah lalu membuka pintu depan. Dan sekarang posisinya ada di latar depan kosannya. Dia merasakan udara dingin banget, yang benar-benar sampai menusuk tulang. Padahal nggak ada angin sama sekali waktu itu. Tapi dia cuek dan terus berjalan lalu membuka pagar. Anehnya, saat dia keluar dari pagar, dia malah tidak merasakan dingin lagi. Udara yang dingin tadi tiba-tiba hilang gitu aja setelah dia keluar dari pagar kosannya. Dia aneh setengah bingung. Udaranya justru hangat, atau lebih tepatnya udara normalnya ibu kota. Di tengah kebingungan, dari jauh kakaknya teriak memanggil namanya. Seketika dia sadar dari lamunannya. Angga langsung lari menghampiri kakaknya.
Kakaknya yang melihat Angga pakai jaket kebingungan. "Hawa panas gini kok pakai jaket sih, Dek? Kamu sakit?" Angga cuma geleng-geleng dan langsung naik ke jok belakang. Lalu mereka berangkat keluar dari wilayah itu. Di seperempat jalan Angga baru sadar jika kalau dari rumah itu untuk ke jalan raya itu harus melewati makam umum. Sedangkan kalau dari kantor memang hanya melewati jalan tikus perkampungan warga. Angga mikir, apa jadinya kalau dia mau keluar jalan raya tanpa naik motor? Bisa-bisa. Mereka terus berlalu sampai akhirnya tiba di rumah kakaknya. Kakaknya turun sambil berpesan, "Kalau bawa motor hati-hati, jangan ngebut, dan jangan pulang malam-malam, karena ibu kota bahaya." Angga cuma mengangguk paham dengan kata kakaknya. Lalu Angga lanjut mencari warung kopi dan menumpang wifi di sana. Oh ya, di kos Angga itu nggak ada wifi, tapi plusnya ada mesin cuci. Jadi kalau nyuci bisa pakai mesin, nggak perlu pakai tangan. Lanjut, Angga pun menemukan warkop dan nongkrong di tempat itu sambil memesan kopi plus Indomie cabai 3. Di situ banyak banget anak-anak muda yang nongkrong di sana. Dari warkop itulah Angga menemukan banyak teman yang sehobi dengannya. Ditambah waktu itu lagi rame-ramenya game tembak-menembak. Karena teman kerjanya juga rata-rata sudah berkeluarga dan sepantaran dengan kakaknya, teman kosnya juga tidak terlalu asik baginya. Tanpa Angga sadari jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Angga langsung pamit pulang. Tapi sebelum itu dia minta tukar nomor HP. Face story, Angga sudah hampir sampai tempat kosnya. Tapi dia sempat berhenti di warung tempat kakaknya nunggu. Dia ambil HP di sakunya dan terlihat sudah pukul 1:30 malam. Sedangkan udara malam makin lama makin dingin. Angga nggak tahu harus kemana. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tetap balik saja ke tempat kos. Sekarang posisinya sudah di depan pagar kos. Belum sempat dia buka pagar itu, dia melihat dari celah-celah pagar. Jadi pagarnya itu ada celahnya gitu loh, Rek. Paham kan? Ada perempuan berambut panjang duduk di latar. Maksudnya di latar depan pintu masuk, dan posisinya duduk di bawah dengan tangan yang memeluk lututnya. Sedangkan pandangannya hanya menunduk ke bawah. Angga bingung dengan cewek itu. Karena satu-satunya cewek di rumah itu ya hanya ibu kosnya dan rambutnya pendek, tidak sepanjang itu. Lalu tiba-tiba ada bau bunga. Bau bunga yang benar-benar wangi, ditambah ada suara burung hantu yang munculnya tiba-tiba. Angga yang merasa ada yang gak beres. Dengan cepat langsung menyalakan mesin motornya dan putar arah lalu berlalu secepat mungkin. Sedangkan dari arah belakang terdengar suara perempuan yang tertawa super kencang. Angga ketakutan dan semakin mempercepat mesin motornya. Bahkan ketika lewat depan Angga, dia hampir saja oleng, tapi beruntung dia selamat karena bisa dengan cepat menyeimbangkan setir motor. Setelah itu Angga berusaha untuk tetap fokus dan dia mulai menjauhi dari tempat itu. Suaranya juga sudah tidak dia dengar lagi dan dia sedikit lega, tapi dia bingung harus kemana tengah malam begini. Tanpa pikir panjang dia kembali ke warkop tempatnya ngopi tadi. Katanya dia bersyukur lokasinya tidak terlalu jauh, jadi setidaknya dia bisa mengingat-ingat sedikit demi sedikit jalannya. Sesampainya di sana ternyata masih banyak anak-anak yang dia temui sebelumnya. Sedangkan anak-anak ini kaget melihat Angga yang datang lagi dengan mimik muka yang ketakutan. Lalu mereka mencoba untuk menanyakan Angga. Mereka mulai bertanya Angga kenapa, dan Angga juga mulai menceritakan semuanya secara detail. Anak-anak ini kaget mendengar cerita Angga. Anak-anak ini akhirnya membuka cerita yang telah dikubur dalam-dalam oleh warga sekitar sana. Jadi ceritanya di tahun 2016 di tempat kos Angga itu dulu ada mbaknya atau tukang bersih-bersihnya. Dia masih muda, usianya terakhir kali itu masih 18 tahun. Dia adalah tulang punggung. Karena sempet yang aku bilang tadi, tempat Angga itu kos khusus cowok. Suatu hari dia, mbak ini, diperkosa oleh anak-anak kos di situ pada tahun itu. Saat itu mereka sedang mabuk pas menonton bola di TV. Biasalah, orang mabuk kebanyakan kalau lihat cewek kadang suka gak sinkron otaknya.
Ditambah lagi katanya Mbak ini cantik. Mbak ini jam kerjanya itu sampai maghrib. Setelah azan biasanya dia pulang karena sistemnya dia tidak tidur di situ. Dan rumahnya pun tidak terlalu jauh dari kos-kosan Angga. Tapi saat ingin pulang, dia malah ditarik oleh salah satu penghuni kos itu. Diperkosa di salah satu kamar dari kelima penghuni kos ini. Dan saat anak-anak ini menceritakan nomor kamar yang dipakai untuk memerkosa Mbak ini adalah kamar nomor 3. Sontak Angga kaget karena itu adalah nomor kamar yang dia tempati. Angga dari situ nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan anak-anak itu melanjutkan. Setelah diperkosa karena Mbak ini merasa dirinya sudah hancur karena sudah ditiduri 5 orang penghuni kos itu. Dia hanya bisa nangis dan keluar dari rumah itu. Warga yang waktu itu melihat Mbak nangis sambil jalan keluar, itu dikiranya dia habis ditegur sama bapak atau ibu kos. Jadi mereka tidak terlalu fokus. Apesnya lagi, saat Mbak itu mau berjalan ke arah seberangnya, mungkin karena dia setengah melamun, akhirnya tertabrak oleh sebuah pick up yang posisinya keluar dari belokan dan mau ke arah keluar wilayah itu. Lebih jelasnya itu di depan rumah ini ada beberapa warung. Terus di sebelahnya warung ketiga itu ada gang. Lah, si pick up ini habis keluar dari gang itu terus asal belok kiri. Sedangkan jarak antara Mbak ini nyebrang sama pick up itu enggak terlalu jauh. Katanya narasumber menurut cerita yang dia dapat, pick up-nya juga dengan posisi sedikit tergesa-gesa. Lanjut, posisinya sedikit terpental ke belakang. Warga yang mendengar saat kejadian itu langsung berbondong-bondong datang ke lokasi. Tapi sayang, Mbak itu meregang nyawa di tempat dan mulut yang terus mengeluarkan darah. Sejak kejadian itu, ibu kos membuat peraturan baru. Setiap penghuni kos dilarang baru memasuki kos ketika mau memasuki waktu maghrib. Tapi jika terpaksa ada urusan jam segitu harap telepon ibu kos terlebih dahulu. Tapi karena Angga nggak paham dengan kejadian itu, jadi dia melanggar apa yang sudah dibuat. Akibatnya, dia akan bertemu dengan Mbak itu. Rumornya, Mbak itu akan tetap di situ sampai yang memperkosanya datang untuk minta maaf. Tapi sayangnya orang-orang masih belum tahu di mana keadaan cowok-cowok itu sekarang. Warga juga baru tahu kalau dia dipaksa untuk diperkosa dari rekaman CCTV yang dipasang di lorong atas. Mendengar itu Angga tidak mau balik ke kosannya. Alhamdulillah di antara anak-anak itu ada yang menawarkan tempat kosnya. Dan malam itu Angga tidur di tempat kos temannya. Esok harinya Angga tetap pergi ke kantor bermodalkan baju hitam putih pinjaman temannya. Kebetulan Angga masih dalam training, jadi belum dapat seragam. Sesampainya di kantor, dia langsung mencari kakaknya dan menceritakan semua. Kakaknya sudah mengira kalau ada yang tidak beres dengan rumah itu. Lalu sepulang mereka kerja, Angga ditemani kakaknya pulang ke tempat kosnya. Kos itu kalau sore ramai dengan anak kos-kosan, tapi kalau sudah maghrib sepi sunyi. Di situ Angga langsung mengemas pakaiannya, masih ditemani kakaknya. Setelah itu dia pamit keluar dari kos tersebut. Dia tidak bicara apa-apa, tapi seakan ibu kosnya sudah paham dan mengiyakan. Saat ibu kos mengembalikan sisa uang sewa Angga menolak. Angga sengaja membiarkan uang itu. Katanya Angga, agar tidak jadi beban dan merasa bersalah. Mereka segera berlalu dari rumah itu tanpa bicara apa-apa. Dalam hati Angga ngomong sendiri, saya mau pamit pindah kos dan maaf karena sudah mengganggumu. Tapi tolong jangan ikuti saya kemanapun saya pergi. Barulah mereka pergi sejauh mungkin. Malam itu Angga memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya. Dan alhamdulillahnya, katanya tidak ada suara-suara gaib lagi dari kamar kakaknya. Itu bukan pokok cerita yang akan kita bahas, melainkan itu kronologi pengalaman Angga pertama kali kos di Jakarta. Kurang lebih pengalaman kos Angga itu selalu ada saja hubungannya dengan barang gaib. Entah itu lingkungan kosnya, seperti kos kedua sampai keempatnya, yang lingkungan sekitarnya horor banget. Kos kedua sampai kos keempat itu beda rumah semua ya? Atau dia yang pernah hampir menjadi tumbal di tempat kos kelimanya? Pokoknya ada aja cerita horornya, dan yang paling epiknya adalah tempat kos keenamnya. Lah, tempat kos keenam Angga inilah yang akan kita bahas sekarang. Jadi ini bukan histori rumahnya,
ataupun lingkungannya, tapi ini berasal dari kos-kosan yang ada di seberang tempat kos Angga yang keenam. Kita mulai ceritanya. Setelah kurang lebih 4 bulan bekerja dan sudah pindah kos sampai 5 kali, Angga benar-benar gak tahu harus kos di mana lagi. Di mana lagi dia harus cari kos-kosan yang benar-benar aman dari sesuatu tersebut. Padahal Angga mengaku kalau dia ini anak Indomie, bukan anak indigo. Tapi kenapa dia harus berurusan dengan hal-hal seperti itu? Saat dia keluar dari kos kelimanya, dia sempat tidur di rumah kakaknya hampir 2 minggu. Seperti biasa, dia nggak tahan dengan suaranya kakaknya dari kamar sebelah. Paham lah ya guys. Tapi dia iseng bikin status di WA. By the way, ini sudah masuk sekitar bulan April 2020. Angga lupa antara April atau enggak Mei 2020 saat itu. Ternyata status WA-nya direspon sama temennya. Temennya yang dulu pernah kasih dia tumpangan tidur waktu dia diliatin sosok mbak di kos pertamanya. Ingatkan kalian, temennya bilang kalau di tempatnya ada banyak kamar yang kosong. Temennya juga paham dengan apa yang dialami Angga selama ini karena mereka juga selalu kontakkan. Terus temennya bilang kalau tempat ini benar-benar aman dari sosok begituan. Angga juga merasakan saat tinggal di sana, suasananya enak banget, adem. Terus Angga ajak diskusi sama kakaknya. Tapi kakaknya masih ragu. Dia takut adiknya mengalami hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Tapi Angga pantang menyerah untuk meyakinkan kakaknya. Dan kakaknya pun luluh. Angga diizinkan untuk kos lagi ke-6 kalinya. Karena besok hari Sabtu dan mereka libur kerja, akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek kos itu di hari Sabtunya aja. Biar sekalian pindah dan minggunya Angga bisa istirahat, kan Seninnya harus kerja lagi. Hari Sabtu datang, mereka bersiap-siap ke tempat kos tersebut. Sesampainya di sana ternyata masnya lega karena tempat kos ini masuk area padat penduduk. Maksudnya perkampungan, dan banyak warung kopi yang buka 24 jam. Jadi kakaknya merasa bahwa lokasi ini benar-benar strategis untuk adiknya. Meski lokasinya sedikit jauh dari tempat kerja, tapi nggak apa-apa, kan Angga ada motor. Mereka mulai masuk ke dalam dan bertemu dengan ibu kos. Rumah itu 5 lantai. Per lantainya ada 6 kamar yang posisinya saling berhadapan. Kamar mandi dalam dan tiap lantai ada dapur, ruang cuci pakai mesin, area jemur, ruang santai plus TV, dan ada latar untuk lantai 2 sampai ke 5. Fasilitas kos ini TV LED 21 in, AC, lemari, kasur spring bed, lampu LED, dan balkon berkamar. Pokoknya hampir mirip apartemen. Harga sewanya juga nggak mahal, tapi ada minusnya. Kebetulan kamar yang Angga dapat, balkonnya mengarah ke kali dan ada lintasan kereta api. Jadi kemungkinan sedikit berisik. Sedangkan di kamar sebelahnya balkonnya enak, adem. Karena mengarah ke perkebunan buah dan sayur milik ibu kosnya. Pemilik kosnya tinggal di rumah sebelah kebun itu. Jadi itu hanya kos-kosannya aja. Angga dapat kamar di lantai 4 nomor 12A. By the way, di situ nggak ada kamar nomor 3 dan nomor 13. Aksesnya cuma tangga, jadi cukup lumayan olahraga. Tapi Angga nggak apa-apa selama nggak ada yang aneh-aneh. Dan temannya Angga ini tidur di kamar nomor 15, jadi selantai sama dia. Sebelum dia beresin kopernya, kakaknya mengajak Angga untuk berdoa bersama di kamar itu. Tujuannya agar Angga selamat dan tidak mengalami hal-hal buruk. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Setelah berdoa barulah Angga beres-beres dan kakaknya pamit pulang. Angga langsung berkenalan dengan penghuni kos. Faya aja, kos-kosan Angga yang ke-6 ini adalah kos-kosan campuran. Ya kos cowok, ya kos cewek. Untuk kos cowok ada di lantai 1 dan 3, dan kos cewek ada di lantai 4 dan 5. Kebetulan yang kosong hanya kos khusus cowok, yang cewek sudah full. Esok hari adalah hari Minggu. Angga iseng jogging di area sekitar. Terus dia melihat rumah yang lokasinya sebelah samping balkonnya. Ternyata rumah ini juga kos-kosan cowok cewek. Tapi hari itu lagi banyak banget orang. Padahal dia ingat banget kalau bulan itu sudah masuk bulan PSBB pertama kali di Indonesia. Dia bingung dong.
PSBB kok malah gerombolan masak, nggak ada yang negor. Terus dia lihat ada salah satu warung nasi buka. Sekalian aja dia beli sarapan di sana. Pas dia makan, ibu penjual nasi ini cerita sama temannya. Kasihan banget ya, anak cewek tunggal, satu-satunya bunuh diri di kamar kosnya. Apa jadinya ya nanti kosannya itu? Seketika Angga langsung tercedak. Barulah dia berani bertanya dan ibu-ibu itu menjelaskan kalau ada orang bunuh diri di tempat kos itu. Karena Angga orang baru di situ, akhirnya ibu ini tanya-tanya, mulai dari Angga ini orang mana, kok PSBB keluyuran, dan katanya juga mulai Senin besok dia nggak jual. Pokoknya banyak banget pembicaraan di antara mereka. Angga pun selesai makan dan segera membayar makanannya, terus langsung kembali ke kos. Dia melewati lagi tempat kos yang ada anak bunuh dirinya. Terlihat rumah 5 lantai itu sudah mulai sepi, hanya ada beberapa polisi dan warga sekitar. Mungkin sudah dibubarkan polisi karena PSBB juga. Dia hanya berlalu dan melanjutkan jalannya. Fast story malam tiba. Saat Angga selesai mandi dan mau tidur, dia mendengar ada seseorang menangis dari luar kamarnya. Bukan dari arah balkon, melainkan dari arah lorong. Angga trauma dong dengan kasus-kasus sebelumnya. Dia mulai menyalakan TV. Dengan harapan semoga suara TV bisa menyamarkan suara tangisan itu, dan dia juga berharap semoga suara tangisan itu benar-benar suara tangisan orang, atau lebih tepatnya salah satu mbak-mbak yang tinggal di lantai atas. Tidak lama Angga pun tertidur. Pagi datang. Seperti biasa Angga melakukan aktivitasnya. Saat dia membuka pintu, ternyata temannya juga mau berangkat kerja dan mereka turun ke bawah bersama-sama. Ketika mereka turun, Angga iseng tanya tentang suara tangisan semalam. Tapi temannya ini mengaku kalau semalam dia belum tidur sampai jam 2 dan tidak mendengar suara apa-apa. Mengetahui itu Angga kaget, tapi dia langsung bersikap biasa saja biar temannya tidak risih saat di dekat dia. Angga juga mencoba mengsugesti dirinya kalau dia sedang halu. Mereka pun berpisah di parkiran. Saat Angga mengendarai motornya dan melewati rumah itu, ternyata masih banyak polisi. Nampak sekitar 3-4 polisi di rumah itu. Cerita dipercepat. Ternyata Angga selama 1 bulan harus lembur sampai jam 7. Dia yang sejak PSBB jam 3 sore sudah pulang, sekarang harus pulang jam 7 karena lembur. Katanya saat PSBB waktu itu, di areanya hanya dibatasi sampai jam 8 untuk aktivitas di luar rumah. Jadi setiap dia pulang di area kosannya itu sudah nggak seramai dulu, karena warung-warung dan warkop juga harus tutup sebelum jam 8. Padahal saat itu dia cerita, katanya belum sempat beli persiapan buat sahur. Berarti kemungkinan yang terjadi sama narasumber ini sekitar bulan April mau puasa. Seingatku puasa tahun kemarin itu bulan April, dan narasumber cerita pas hari pertama dia dapat lembur itu, beberapa hari setelahnya udah masuk jadwal puasa. Dia bilang saat itu niatnya dia mau ke supermarket gede sekitar kosnya untuk beli beberapa bahan masakan ya, karena beberapa hari lagi udah puasa. Tapi karena ada jadwal lembur dadakan dan kemungkinan juga ke supermarket gedenya juga nggak akan bisa dan waktunya nggak nutup, akhirnya dia sampai cuma stok mie dan telur yang dia beli di Indomaret deket-deket situ. Pahamlah kalian maksudku. Sekarang kita kembali ke cerita pertama kali narasumber lembur, yaitu hari Senin. Dia lemes, antara capek, belum sempat beli makan dan gak jadi belanja di supermarket gara-gara dia ada lembur dadakan. Padahal dia belanja itu niatnya juga sekalian jalan sama gebetannya. Dia baliklah ke kosan. Pas dia naik dan sampai di lantai 3, tiba-tiba dia kaget ngelihat ada mbak-mbak duduk di tangga naik ke lantai 4 pakai piyama putih, motif kelinci pink dan rambutnya lurus bahu. Saat cerita, narasumber benar-benar dengan yakin kalau dia nggak halu. Cewek itu benar-benar manusia. Bahkan dia pegang HP yang casingnya itu bergambar boba. Cewek ini juga ngajak dia ngomong. Bahkan Angga ditanya, "Baru pulang kerja ya mas?" Terus Angga jawab, "Iya mbak, mbak sendiri ngapain di sini? Gak dingin?" Mbak ini juga ngejawab, "Enggak mas, belum ngantuk dan aku juga barusan bertengkar."
Angga tanya lagi, bertengkar sama siapa mbak? Cewek itu jawab, sama cowokku mas. Angga cuma menjawab dengan suara pelan, oh sudah punya pacar toh, sambil berjalan masuk kamarnya. Tapi mbak ini malah mengikuti dia, terus ngomong gini, sini mas, tak buatkan mie, pasti mas belum makan. Angga ini setengah kaget karena mbak ini mengikuti dia sampai ke kamar. Karena Angga ini juga lapar banget. Akhirnya kasih mie yang dia bawa dari Indomaret ke mbak itu sambil bilang, mbak kalau mau juga bikin aja sekalian, terserah mau mie yang mana, tapi kalau aku mau kuah aja ya mbak. Angga saat cerita juga merasa bingung apa yang sebenarnya dia alami saat itu. Dia juga nggak ngerasa aneh sama mbak ini. Yang di pikiran dia, mbak ini adalah penghuni kamar atas. Angga belum sama sekali mengenal semua penghuni cewek di kosannya itu. Jadi muka-mukanya dia juga nggak tahu lebih jelasnya. Paling hanya 1-2 yang Angga paham wajahnya, sedangkan yang lainnya Angga nggak tahu. Setelah memberikan mie-nya, terdengar mbak ini membuat mie di dapur lantai 3 dan Angga putuskan untuk pergi mandi. Setelah mandi ternyata mbak ini sudah duduk di kamar Angga dengan 2 piring mie di tangannya sambil nonton TV. Karena Angga nggak mau jadi bahan omongan, akhirnya Angga ngajak mbak itu di balkon lantai itu. Di sana mereka saling berkenalan dan mbak itu memperkenalkan diri dengan nama Natasha. Kejadian seperti itu terus berlanjut. Bahkan selama puasa, Angga selalu berbuka puasa bareng dia. Pernah suatu hari temennya Angga ini denger Angga lagi ngobrol sama cewek. Terus temennya WA, kamu bawa cewek ke kosan? Angga jawab, kagak. Terus temennya balas lagi, lah itu suara cewek siapa? Angga jawab lagi, adalah cewek anak lantai atas. Terus temennya ini bilang, siapa? Angga jawab lagi, Natasha namanya, cantik. Gak nyangka penghuni kos ini ada yang cantik dan muda, bahkan umurnya setahun di bawah kita. Terus temennya jawab, siapa itu? Kagak ada yang namanya Natasha dan masih muda. Gua kos di sini udah 3 tahun dan gak ada yang muda, apalagi di bawah kita. Karena Angga hanya menganggap temennya saat itu cuma bercanda, akhirnya dia mengabaikan chat temennya itu. Sedangkan temennya di dalam kamarnya khawatir dengan dia. Kejadian itu terus berlanjut sampai hampir 1 minggu mau lebaran. Tempat kerja Angga sudah libur menjelang Idul Fitri. Kakaknya Angga sudah mulai mengajak Angga untuk pulang kampung ke Jember naik mobil. Tapi di sisi lain, Angga ini ceritanya sudah kelewat baper sama sosok Natasha ini. Pagi itu Angga berkemas masukin baju ke koper karena besok mereka harus OTW ke Jember dan berharap malamnya dia bisa pamitan. Sambil buka puasa kayak biasanya sama Natasha. Ya gimana, namanya juga orang udah kelewat bucin, jadi pahamlah kalian. Singkat cerita, hari udah malam dan sudah mendekati jam buka puasa. Angga ini udah bikin 2 mie, 1 mie kuah kesukaannya dan satunya lagi mie kesukaan Natasha itu. Dia terus nunggu Natasha di balkon lantai 3. Bahkan sampai jam 9 Natasha gak turun menemuin dia. Karena dia penasaran, gak biasanya Natasha gini. Di chat gak bisa, terus di telepon gak diangkat. Si Angga ini nekat naik ke lantai 4. Padahal aturannya cowok gak boleh naik ke lantai 4 apapun alasannya. Ditambah lagi Angga di lantai 4 dan 5 bikin keributan. Pintu semua kamar dia ketuk dan membuat semua penghuni di bawahnya keluar. Alhasil rame. Angga yang seperti orang linglung cuma manggil-manggil nama Natasha. Temennya yang juga ikut naik ke lantai atas dan melihat dia seperti itu, langsung dia ditampar sama temennya sampai akhirnya tenang. Setelah tenang, Angga ditanya, kamu cari siapa? Angga jawab, Natasha mbak. Semua yang di situ heran. Di sini nggak ada yang namanya Natasha lu. Dan lagi-lagi Angga jawab, ada mbak, dia tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Semuanya semakin heran. Terus temennya Angga bilang, di sini nggak ada yang namanya Natasha, apalagi kamar nomor 7 di lantai 5. Kalau kamu cari kamar nomor 7 itu, ada di lantai 2, tapi yang punya cowok, namanya Abang Rio, bukan Natasha. Kosan ini nomornya urut dari 1 sampai 30,
gak ada nomor 7 di lantai 5. Dilanjutkan dengan seorang mbak-mbak yang menghampiri Angga sambil bilang, kalau kamu cari kamar kosan nomor 7 di lantai 5, coba kamu tanya di kosan sebelah. Karena kamar ceweknya di lantai 4 dan 5 itu buat nomor 1 sampai 10, beda dengan kamar cowoknya. Tapi jika iya, mana bisa anak kosan sebelah masuk ke kosan ini? Soalnya kosan Angga ini dijaga ketat sama security, dan pas Angga tanya di bapak penjaga, ternyata tidak ada cewek sama sekali yang mondar-mandir tiap malam keluar masuk kosan itu. Karena akses masuk ke kosan itu ya hanya lewat security doang, gak ada lagi. Tapi Angga gak percaya. Dia terus berkali-kali telepon WA Natasha, tapi gak diangkat sama sekali. Berdering dan menyambung, cuma gak ada yang angkat. Akhirnya Angga nekat keluar dari kosan dan berjalan ke arah kosan sebelah dengan ditemani temannya. Saat sampai di kosan sebelah, Angga tanya sama penjaga kos tersebut, maaf pak, di sini ada yang namanya Natasha yang tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Respon bapak penjaga ini kaget, tapi bapak penjaga ini malah balik tanya, maaf mas, ada hubungan apa sama Mbak Tasya? Saya temennya pak, saya cuma mau pamit pulang kampung besok. Kita udah janjian malam ini seperti biasa, tapi Natasya nggak datang pak. Makanya saya kesini karena besok saya dijemput kakak pagi. Saya nggak mau ngapa-ngapain kok pak. Saya cuma mau pamit aja. Kalau semisal nih ya, saya nggak boleh masuk. Bapak bisa nggak panggil Natasha kesini? Biar kita bicara di luar saja pak, nggak apa-apa. Cuma bentar kok. Lah si bapak, kata Angga waktu itu malah tambah kaget. Terus bapaknya nyuruh Angga untuk mendeskripsikan gimana sosok Natasha ini. Pas Angga jelaskan secara detail, bapaknya seakan lemes. Terus mau sender ke tembok pos jaganya itu, kayak nggak punya tenaga sama ngomong. Nggak mungkin, berkali-kali gitu. Angga dan temennya coba nenangin bapak ini. Setelah minum, bapak ini baru cerita kalau beberapa hari yang lalu Natasha barusan bunuh diri dan jenazahnya ditemukan sama temen sebelah kamarnya dengan posisi leher dan pergelangan tangannya sudah teriris pisau. Lalu baju terakhir yang dipakai Natasha, piyama putih bermotif kelinci pink, karena kata bapak itu, dia selalu melihat Natasha semasa hidupnya suka pakai baju itu. Katanya pemberian dari calon suaminya. Jadi Natasha ini adalah seorang mahasiswa tingkat terakhir yang sedang menyusun skripsi, dan dia bersekolah di Universitas Kedokteran. Tapi beberapa hari sebelum dia ditemukan meninggal, wajahnya itu terlihat suram. Kalau disapa cuma jawab semaunya dia. Benar-benar bukan Natasha. Terus suatu hari ada seorang perempuan yang datang ke sini untuk mencari Natasha. Ternyata dia adalah calon istri pacarnya yang katanya mau menikah sama dia. Ditambah perempuan itu sudah berbadan 2. Natasha melihat itu shock. Lalu dia telepon dengan seorang seperti marah-marah sampai menangis. Bahkan satu kosan mencoba menenangkan dia. Sejak hari itu dia mengurung diri dan tiba-tiba saja ditemukan oleh teman sebelah kamarnya sendiri yang ingin memberinya makan. Justru mencium bau aneh dari dalam kamarnya. Akhirnya dia meminta bantuan cowok-cowok yang ada di kamar bawah untuk membantunya mendobrak pintu kamar Natasha. Tapi mereka justru melihat Natasha sudah terbujur kaku dengan darah di mana-mana. Barulah mereka menelpon polisi dan polisi datang ke TKP. Tidak lama setelah itu, keluarganya datang sambil nangis histeris. Bahkan sampai saat itu, kamar Natasha masih dibiarkan seperti terakhir kali ditemukan dan keluarganya belum mengambil barang-barang Natasha. Pihak kos-kosan juga tidak ada yang berani membersihkan kamarnya. Karena Angga ini bebel banget orangnya, udah diceritain panjang lebar kayak gitu dia masih gak percaya. Sampai akhirnya Bapak Satpam mengajak Angga dan teman Angga untuk naik ke kamar Natasha. Saat mereka sudah ada di lantai 5, suasananya sepi karena sejak kejadian lantai khusus kamar cewek ini kosong. Semua penghuni cewek di lantai 4 dan 5 memilih pindah karena mengaku setiap malamnya selalu diganggu sosok Natasha. Kamar cowoknya pun juga hanya tinggal beberapa. Paling yang penuh hanya lantai 1 dan 2. Lantai 3 cuma ada 2 orang. Pas saat mereka di depan kamar Natasha, Angga dan temennya kaget karena di pintunya masih ada berkas tali garis polisi yang terpasang di sana. Pas Satpam ini mulai membuka pintu itu
dan tercium kuat aroma formalin yang digunakan untuk menyamarkan aroma anyir dan pengap. Di sana juga masih ada bekas cipratan darah Natasha. Kasurnya juga berantakan. Dan ada banyak sekali tisu-tisu yang terbuang di lantai dan atas tempat tidur. Ya Allah, sumpah merinding. Mata Angga tertuju di sebuah HP yang menyala di dekat TV. Saat Angga pegang HP itu, ternyata memang benar di HP itu ada nomornya Angga. Bahkan ada chat Angga pertama kali. Pertama kali saat Angga kenal dia, dan juga ada banyak miss call Angga dari beberapa jam sebelumnya. Angga di situ nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dia cuma bisa nangis dan setengah bengong. Lalu Pak Satpam mengajak Angga dan temannya untuk segera keluar dari kamar itu. Tapi sebelum beranjak, mereka berdoa bersama di kamar itu untuk ketenangan arwah Natasha, dan Angga juga sempat bilang, "Terima kasih Natasha, kamu sudah jadi teman baikku selama ini. Setelah ini, aku gak akan ganggu kamu lagi, dan aku berharap kamu tenang di alammu." Setelah itu menghapus semua tentang dia. Tapi Angga masih terus nangis sampai dia balik lagi ke tempat kosnya. Gara-gara itu juga, orang sekosnya pada gak tidur semalam, cuma buat nemenin Angga di lantai 1. Jadi semua ada di lantai 1, sampai ibu kos nyediain gorengan sama es buat mereka melek sampai sahur. Baru besok paginya kakak Angga dan istrinya jemput. Kakaknya Angga diceritain semua sama teman-teman kos Angga. Kakaknya cuma gerutu bilang, "Kejadian lagi." Terus mereka cabut ke Jember. Sesampainya di Jember, Angga dibawa ke rumah orang pendiri pesantren. Di sana Angga ditenangkan batin dan pikirannya. Barulah setelah sampai sana, Angga bisa tenang dan enggak nangis lagi. Karena selama perjalanan Angga diberitahu kakaknya kalau dia itu nangis terus nggak berhenti. Tapi bersyukurlah, sekarang dia sudah tidak mengalami hal-hal aneh dan batinnya sudah sangat tenang. Sejak kejadian itu, Angga sudah tidak pernah ngekos lagi dan sekarang dia memilih stay di rumah kakaknya. Ya meski ada momen-momen tidak menyenangkan. Tapi setidaknya nggak apa-apalah daripada berurusan sama yang begituan. Katanya jauh lebih repot dan bikin capek banget. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.